lanjut ke video pembelajaran kedua ya. Jadi masih di materi PDB order 2 untuk persamaan yang linear dan homogen ya. Jadi kalau sebelumnya kalian belajar reduksi variabel, tapi satu solusi sudah diketahui ya. Itu berlaku untuk PDB order 2 linear homogen, koefisiennya variabel. Sekarang kita coba cari solusi di mana kita nggak tahu sama sekali gitu ya. Kita tahu ada solusi Y1 dan Y2 yang akan membentuk basis solusi, tapi kita sama-sama nggak punya clue gitu ya, Y1 dan Y2 nya akan seperti apa. Nah, kita tinjau dulu bentuk umum dari PDB order 2 linear homogen dengan koefisien konstan. Jadi kalau PDB order 2 linear homogen koefisien konstan kita bisa tuliskan sebagai Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Oke, jadi A dan B di sini adalah konstanta. Saya sebut saja dia suatu bilangan real gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin bilangan kompleks ya, tapi bilangan real. Idenya apa ya kira-kira? Jadi idenya itu coba kita lihat kembali PDB order 1, di mana bentuknya begini, Y aksen ditambah KY sama dengan 0. Nah ini kan kalian bisa selesaikan dengan pemisahan variabel ya. Jadi kita bisa dapat dy per dx sama dengan KY, kemudian 1 per Y, dy sama dengan K dx gitu ya. Integral kita akan dapat ln Y sama dengan Kx plus C. Sehingga kita punya Y-nya adalah apa? K dikali eksponensial Kx gitu ya. Mungkin saya sebut K2 aja. K ini Kx, K2 dikali eksponensial Kx. Nah, perhatikan bahwa solusi yang muncul untuk PDB ini bentuk umumnya itu begini, eksponensial Kx ya. Ya, saya tuliskan sudah di sini sebetulnya yang lebih rapi. Jadi solusi umumnya berbentuk Y sama dengan C1 eksponensial min Kx. Oh iya, ini min ya. Saya kurang minusnya. Eksponensial min Kx di mana C1-nya elemen real. Ya. Jadi untuk PDB order 1 ini ternyata solusinya itu ada suku eksponensial min Kx di sini. Ya, min Kx di situ akan muncul. Nah, perhatikan bahwa PDB order 4 persamaan yang keempat, persamaan 3 dulu ya. Persamaan 3 kita itu kalau saya tuliskan ketika B-nya 0, maka saya akan dapat Y double aksen ditambah AY aksen sama dengan 0 ya, B-nya 0. Kemudian kalau saya gunakan transformasi U di mana U adalah Y aksen, maka saya dapat U aksennya adalah Y double aksen. Persamaan ini bisa saya tulis ulang dalam U sebagai U aksen ditambah AU sama dengan 0. Di mana bentuk ini sama dengan PDB yang 4 ya, sama dengan persamaan keempat ini ya. Gitu. Ya. Cuma satunya U, satunya Y. Nah, jadi kita punya intuisi bahwa solusinya nanti akan memuat suku eksponensial dari sesuatu X. Eksponensial dari sesuatu X kaitannya nanti sama A gitu ya. Nah ini kan ketika B-nya 0. Oke, kita anggaplah dia solusi umumnya bentuknya E lambda aja deh gitu. Ya, jadi kita misalkan solusi umum dari Y double aksen, Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Ini coba kita gunakan bentuk solusi umumnya adalah C dikali eksponensial lambda X. Dimana tentunya C-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau C-nya sama dengan 0, solusi Y kita 0. Nggak menarik untuk dilihat gitu. Kita maunya solusi Y kita berbentuk suatu fungsi X. Karena fungsi umum kita atau solusi umum kita berbentuk C eksponensial lambda X, maka coba kita substitusikan ke ini. Y double aksen plus AY aksen plus BY apakah sama dengan 0 gitu ya.
saya akan dapat C lambda kuadrat, turunan keduanya saya akan dapat C lambda E lambda X sebagai turunan pertama dan C E lambda X sebagai Y-nya. Ini kalau saya kumpulkan C E lambda X, maka saya akan dapat lambda kuadrat plus A lambda plus B. Gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau C-nya kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau C-nya tidak boleh sama dengan 0, nilai eksponensial juga tidak mungkin 0, maka satu-satunya yang boleh sama dengan 0 adalah lambda kuadrat plus A lambda ditambah B. Sehingga ternyata kalau kita gunakan solusi umum bentuknya ini, kita akan dapat polinomial yang ekuivalen dengan PDB kita, PDB linear homogen kita, berbentuk lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B. Gitu. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan karakteristik dari persamaan diferensial kita. Dengan akar dari persamaan karakteristik itu kita sebut sebagai nilai eigennya, gitu ya. Jadi akar dari persamaan karakteristiknya itu lambda. Nah, lambda kita kalau bentuk persamaan kuadrat begini, kalau kita mau cari akar dari persamaan kuadrat, kita bisa gunakan rumus kecap ya. Jadi kita bisa gunakan min A plus minus akar A kuadrat min 4B per 2. Jadi lambda satunya adalah min A plus akar A kuadrat min 4B per 2. Lambda 2-nya adalah min A min akar A kuadrat min 4B per 2. Jelas ya? Sehingga lambdanya kan ada 2 ya. Satunya lambda 1 yang plus, ininya plus. Satunya adalah lambda 2 di mana ininya min. Bisa dibolak-balik sih sebetulnya. Sehingga basis solusi dari PDB kita adalah Y1 E pangkat lambda 1X dan Y2 E pangkat lambda 2X. Jelas ya? Kenapa? Karena lambda E lambda 1X dan E lambda 2X kan juga tidak saling bergantung linear, bukan merupakan kelipatan satu sama lain. Jadi solusinya adalah kombinasi linear dari Y1 dan Y2 seperti yang kita tahu dari prinsip superposisi, yaitu Y-nya adalah Y1, Y1, Y2, Y2. Ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ini ada beberapa jenis sebetulnya lambda yang bisa diperoleh. Karena akan sangat bergantung dengan akar dari A kuadrat min 4B. Kita mengharapkan akar itu yang di akar nilainya positif ya. Kalau yang di akar nilainya negatif kan dia jadi imajiner. Jadi kita bisa kategorikan berdasarkan nilai diskriminannya ya. Jadi kalau persamaan karakteristiknya berbentuk lambda kuadrat plus A lambda plus B sama dengan 0, maka ketika A kuadrat min 4B lebih dari 0 atau diskriminannya lebih dari 0, maka kita punya lambda 1 yang tidak akan sama dengan lambda 2. Ketika A kuadrat min 4B-nya sama dengan 0, saya akan dapatkan lambda 1 sama dengan lambda 2. Ketika A kuadrat min 4B kurang dari 0, saya akan dapatkan lambda 1 dan lambda 2 merupakan bilangan kompleks, di mana lambda 1 dan lambda 2 ini merupakan pasangan bilangan kompleks ya. Jadi lambda 2 merupakan konjugat dari lambda 1 juga merupakan konjugat dari lambda 2. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau dua akaril berbeda, saya akan punya Y1-nya adalah E pangkat lambda 1X, Y2-nya adalah E pangkat lambda 2X. Gak masalah ya. Ya. Kalau akarnya kembar yang terjadi apa? Kalau yang kita bahas adalah akarnya kembar, maka lambda 1 sama dengan lambda 2 ya. Atau lambda 2 sama dengan lambda 1, berarti Y2-nya akan sama dengan lambda 1 gini ya. Y2 sama dengan Y1. Nah, kalau Y2 sama dengan Y1 berarti kan tidak saling bebas linear, atau artinya
saling bergantung linier ya. Jadi Y2 dan Y1 tidak membentuk basis solusi karena dia saling bergantung linier. Jadi nanti kita akan cari tahu bagaimana membentuk solusi ketika yang terjadi adalah diskriminannya sama dengan 0. Begitu juga ketika diskriminannya kurang dari 0, maka nanti bentuk eksponensialnya, misalkan ketemunya lambda 1 adalah alfa ditambah I beta, maka Y1-nya jadi E pangkat alfa ditambah I beta, begini ya. Y2-nya adalah E pangkat alfa min I beta, X. Nah, muncullah itu ada I di situ. Padahal kita maunya Y1 dan Y2 kita adalah anggota bilangan real. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini ya, video pembelajaran kali ini. Oke, jadi kasus yang pertama terjadi ketika A kuadrat min 4B lebih dari 0 atau diskriminannya positif. Ketika diskriminan positif dari polinom karakteristiknya, maka kita bisa dapat lambda 1 dan lambda 2 sebagai bilangan yang berbeda. Karena bilangan yang berbeda, jelas Y1 tidak sama dengan Y2, Y1 juga bukan merupakan kelipatan Y2, sehingga basis solusinya adalah Y1 dan Y2. Solusi umumnya adalah kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Jelas ya? Ini seperti prinsip yang awal. Oke, coba kita lihat untuk diskriminannya sama dengan 0. Ketika diskriminan sama dengan 0, maka lambda 1 akan sama dengan lambda 2 yang kita bisa tuliskan lambda 1 sama dengan lambda 2 sebesar min A per 2. Ya, dari polinom dari PD Y kuadrat Y double aksen plus A Y aksen plus B Y sama dengan 0. Ketika A kuadrat min 4B-nya sama dengan 0, maka kita akan dapat lambda 1-nya sama dengan lambda 2 sebesar min A per 2. Jelas bahwa Y1 sama dengan Y2. Jelas kelipatannya ya, kelipatan 1. Maka Y2 dan Y1 tidak saling bebas linier. Karena tidak saling bebas linier, Y1 dan Y2 bukan merupakan basis solusi. Tapi kita sudah tahu bahwa Y1 merupakan salah satu solusinya gitu ya. Jadi kita tinggal mencari tahu solusi lain atau solusi Y2 yang tidak yang saling bebas linier dengan Y1, tetapi Y2 juga merupakan solusi dari PD-nya. Itu kan yang mau kita cari ya. Jadi Y1-nya adalah ini. Kita bisa gunakan metode reduksi order yang saya jelaskan di akhir video pembelajaran sebelumnya di part 1 ya. Jadi metode reduksi order kita bisa gunakan di sini. Kita misalkan Y2-nya adalah UY1, di mana U adalah fungsi X ya, bukan konstanta, U adalah fungsi X. Maka kita bisa gunakan hasil dari metode reduksi order yang ada di bagian akhir video pembelajaran part 1 terkait PDB order 1 linear homogen. Nah, ini kita bisa dapatkan Y2-nya adalah ini dikali Y1, sehingga saya tahu Y1-nya adalah E pangkat min A per 2X. Oke, E pangkat min A per 2X. Kemudian ini E pangkat min AX ya. Min A per 2X kalau dikali min 2 kan jadi E pangkat AX ya. Jadi Y1 min 2 sama dengan EAX. E pangkat min integral ADX jadi min AX. Sehingga kalau dikalikan jadi 1, maka integral dari DX dikalikan E min A per 2X adalah X E min A per 2X. Nah, jadi kita bisa dapatkan Y2-nya sama dengan X dikali E min A per 2X. Y1-nya adalah E min A per 2X. Sehingga solusi umum dari PDB ketiga adalah C1Y1 ditambah C2Y2, yaitu C1 E pangkat min A per 2X,
C2 dikali X ditambah E min A per 2X, atau bisa dituliskan dengan lebih sederhana sebagai perkalian dari C1 plus C2X dikali eksponensial min A per 2X. Jadi kalau diskriminannya ketemu 0, yang harus dilakukan adalah mengalihkan eksponensialnya dengan polinomial derajat 1. Karena kita sedang menyelesaikan PDB order 2. Ya. Nanti kalau belajar order 3 kita akan tinggal mengekspansikan saja ini. Jadi kalau lambdanya adalah 3 angka kembar, maka ini jadi diekspansikan jadi pangkat 2. Tapi nanti saja itu di materi PDB order n. Ya. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, cukup kalikan eksponensial lambda X dengan polinomial derajat 1, yaitu C1 ditambah C2X. Oke, satu lagi. Jadi kasus yang ketiga untuk A kuadrat min 4B kurang dari 0. Jadi ketika A kuadrat min 4B kurang dari 0, maka persamaan kita akan memiliki nilai lambdanya itu imajiner ya. Jadi sepasang bilangan imajiner. Yang pertama adalah min A per 2 plus I akar 4B kuadrat min A kuadrat. Yang lambda 2 adalah min A per 2 min I akar 4B min A kuadrat. Ya, seperti saya sempat singgung sebelumnya, Y1 kita adalah E pangkat lambda 1X, maka E pangkat lambda 1 ini ya, E pangkat lambda 2 jadi ini. Nah, Y1-nya jadi ada I yang muncul di sini. Y2 juga ada I yang muncul ya. Oke. Kita maunya itu Y1 dan Y2 kita itu sebagai bilangan real, bukan bilangan kompleks. Kita ngomonginnya di elemen atau domain bilangan real. Sehingga harapannya range-nya juga bilangan real ya. Jadi kita mau cari tahu bentuk lain dari Y1 dan Y2 sehingga bisa kita peroleh Y1 dan Y2-nya itu bentuk ekuivalen tapi bilangan real gitu. Oke, apa yang perlu kita manfaatkan adalah definisi terkait bilangan eksponensial bilangan imajiner. Eksponensial U plus IV adalah E pangkat U dikali E pangkat IV. Ingat bahwa E IV itu jadi cis ya. Jadi cos V ditambah I sin V. Kemudian Y1, E pangkat lambda 1 itu saya bisa tuliskan sebagaimana saya tuliskan di bawah ini. Jadi Y1-nya ini, Y2-nya adalah ini. Jadi bedanya hanya di plus dan minus di sini. Nah, ini masih imajiner ya. Jadi masih ada notasi imajiner di sini. Bagaimana cara mendapatkan solusi non-imajinernya? Oke. Karena kita mengharapkan bilangan real, kita tentukan saja, coba kita otak-atik deh kombinasi linearnya dari Y1 dan Y2. Kan kita tahu kombinasi linear dari Y1 dan Y2 itu solusi ya. Nah, ini ide yang bagus. Jadi coba kita otak-atik. Kalau Y1 saya tambahkan Y2, ini kan masih kombinasi linear ya. Ketika konstanta ininya 1, ini Y2-nya 1. Saya jumlahkan Y1 dan Y2, saya dapatkan ini. Betul ya? Y1, Y2 saya kurangi, lalu saya bagi dengan I, maka saya bisa dapatkan ini. Nah, ini kan sebetulnya juga kombinasi linear ya. Ini kombinasi linear, konstantanya 1, di sini 1. Kalau ini kombinasi linear, konstantanya 1 per I, konstantanya min 1 per I. Ya, jadi saya dapat dua kombinasi linear, khusus ya, dari Y1 dan Y2, di mana I-nya sudah nggak ada ya. Oke, karena kombinasi linear adalah solusi ya sudah, berarti kita anggap solusinya dari Y adalah C1 dikali kombinasi yang pertama dan C2 dikali kombinasi yang kedua. Jadi I-nya sudah nggak ada gitu. Jadi idenya itu mencari bentuk solusi yang ekuivalen atau mencari kombinasi linear yang sudah tidak memuat I. Intinya begitu. Sehingga kita bisa peroleh fungsi basis solusi yang sudah tidak memuat I, sehingga solusi umumnya juga sudah tidak memuat I gitu. Jelas ya? Oke. Nah, ini coba latihan soal yang ini, coba kalian tentukan solusi umum dari PDB linear homogen berikut dengan persamaan karakteristik tadi ya.
Kemudian kalau yang 1 sampai 3 bagian pertama itu hanya menentukan solusi umum. Bagian 2 ini menentukan solusi khusus. Jadi sudah ada nilai awal dan turunan pertama di 0 juga kita tahu nilainya. Jadi saya tidak mau ada C1 dan C2 dari hasil part 2, dari hasil bagian yang kedua. Sedangkan kalau bagian yang pertama harus memuat C1 dan C2. Kemudian bisa juga dicoba ini, mencari solusi umum dari PDB ini. Jadi biar lebih terasah ya, kira-kira mengakar itu gimana. Kemudian yang challenge itu kan sebetulnya mencari akar karakteristik dari persamaan karakteristiknya. Itu sebetulnya yang cukup menantang ya, karena tidak selamanya akar karakteristik itu mudah diperoleh untuk semua persamaan karakteristik gitu. Hitungannya tidak selalu mudah gitu maksud saya. Faktornya bisa tidak selalu mudah. Kemudian bagian keempat, bisa tentukan nilai koefisien konstanta A dan B. Jadi kalau saya mau bahwa fungsi E pangkat 2, nx dan E pangkat min 4, 3x adalah solusi dari persamaan diferensial ini, maka A dan B-nya harus berapa? Jelas ya? Contoh lagi, kalau saya mau eksponensial min 3,1x cos 2,1x dan eksponensial min 3,1x dikali sin 21x adalah solusi dari persamaan diferensial y double aksen plus ay aksen plus by, maka tentukan nilai A dan B dari PD-nya. Jelas ya? Jadi dibolak-balik. Nah, kalau ini menentukan solusi khusus, jadi tidak boleh memuat C1 dan C2. Oke. Sedikit tambahan terkait ketidakstabilan. Nah, konsep ketidakstabilan ini juga digunakan untuk tingkat lanjut ya. Jadi ini saya perlu jelaskan karena bisa jadi nanti ada mahasiswa yang di kelas PDB ini juga akan mengambil tugas akhir yang berkaitan dengan ketidakstabilan sistem gitu ya, atau solusi sistem persamaan diferensial biasa. Oke, jadi kita ketahui misalkan PDB-nya order 2. Order 2 berikut ini ya. Order 2 ini. Solusi umum dari PDB ini jelas kalian bisa coba cek ya. Atau kalian cari tahu sendiri, nanti akan ketemu solusinya C1E pangkat X, C2E pangkat min X. Ini kan persamaan karakteristiknya lambda kuadrat min 1 sama dengan 0, difaktorkan jadi lambda min 1 sama lambda plus 1 sama dengan 0. Berarti lambda 1-nya adalah 1 dan lambda 2-nya adalah min 1 ya. Jadi solusinya adalah C1 eksponensial X ditambah C2 eksponensial min X. Kalau saya berikan syarat awalnya 1 dan turunan pertama di 0-nya min 1, maka solusinya adalah eksponensial min X. Eksponensial min X itu digambarkan dengan kurva yang warna merah ya. Jadi kalau saya tebalkan yang warna merah itu ini. Nah, gitu ya. Jadi ketika T menuju tak hingga dia akan menuju ke 0. Sebetulnya ini kok jadi motong ke 0 ya. Jadi maunya begini. Nah, gitu ya. Jadi lama-kelamaan dia akan menuju ke 0. Kalau syarat awalnya saya geser sedikit, jadi yang awalnya dia 1, saya geser sedikit jadi 1,001, turunannya yang awalnya min 1, saya naikkan sedikit jadi min 0,99. Ternyata solusinya menjadi 0,01 E pangkat X ditambah E pangkat min X, di mana digambarkan sebagai kurva yang warna biru. Nah, ini ya. Terlihat sekali bahwa sifatnya beda ya. Jadi dari solusi ketika syarat awal ini dan syarat awal ini sifatnya beda. Kalau yang merah itu ketika T-nya menuju tak hingga, maka nilai Y-nya akan menuju ke 0. Sedangkan kalau yang biru ketika T-nya menuju tak hingga, maka dia juga menuju tak hingga. Walaupun diawali dari nilai yang sama atau bedanya sedikit sekali. Yang merah awalnya 1, yang biru awalnya 1,001, hanya beda 0,001.
Nah, ini yang kita sebut dengan ketidakstabilan, konsep ketidakstabilan. Perubahan kecil dari syarat awal, baik Y0 ataupun Y aksen, ataupun nanti kalau kalian belajar order lebih tinggi Y double aksen atau Y pangkat N gitu ya, di awal itu mengakibatkan perubahan yang signifikan seiring meningkatnya waktu T. Jadi ini perbedaannya sangat jauh ya. Jadi sampai T8 saja yang merah itu sudah dekat sekali dengan 0, sedangkan yang biru itu dia ada di 2, sekian. Apalagi kalau T-nya diperbesar lebih banyak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu konsep kestabilan. Jadi ketika diubah sedikit syarat awalnya, maka solusinya ketika T tak hingga itu jadi sangat signifikan gitu perubahannya. Gitu ya. Oke. Saya rasa itu untuk video pembelajaran kedua, bisa dicoba untuk latihan soalnya ya. Jadi bagaimana mencari solusi khusus dari PDB order 2 homogen. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya terkait solusi untuk PDB order 2 linear non homogen. Ya, non homogen, tetapi tetap dengan koefisien konstan.